Begitu abang pendapat saya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari ajaran Yesus, tolong dihentikan, kecuali dia punya dalil tentang ayat-ayat yang menunjang statement dia. Kalau kita betul-betul mau memperjuangkan ajaran Yesus, debater Islam kan betul-betul mempertahankan ajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu aku diutus, Tuhan Esa, tidak ada yang setara dengan dia, Bapa tidak setara dengan anak. Di Ya, surga itu makanya Bang Kristen segera Sang syahadat, Maha Bang. Kuasa. Yesus adalah orang yang dikasihi, Segera yang syahadat. kepadanya diberikan kehidupan yang dekat dengan Allah di sebelah kanan. Begitu saja, Iya, Bang. segera Silakan. syahadat, Bang. Jangan lama-lama lagi. Maksa orang juga kali. Semua para malaikat, semua orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, nggak bisa maksa orang juga. Biarlah dia berpikir dulu. Karena jangan abu-abu, Bang. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Putih-putih, Yaudah, Bang. gini aja Pak Kristen, silakan syahadat aja Yohanes 17:3. Itu aja dulu, silakan coba. Oke, gini ya. Gini, anjuran Anda sangat saya perhatikan, dan semoga Anda juga melandaskan segala firman Tuhan dalam kebenaran tanpa pelintir-pelintir ke sana ke sini. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, dengarlah kau, siapa namamu saudaraku, dengarlah bahwa Tuhan itu Esa, anak tidak setara dengan Bapa, gitu. Jadi Yesus adalah Yesus dan Allah adalah Allah. Kalau Anda Bang, mengatakan kita saya orang Indonesia, Bang. Kita orang Indonesia, Bang, bukan orang Israel. Dengerin dulu dia. Dengerin dulu. Iya, jadi saya mengajak Anda untuk memakai hukum yang benar, hukum yang terutama dan utama. Jangan Anda angkat ayat-ayat lain, yaitu dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai saudaraku, siapa nama Anda, Handi atau siapa, dengarlah bahwa Allah Tuhan kita itu Allah Esa. Oke, aku akan duduk di sebelah kanan Bapakku. Jangan Anda lari kemana-mana. Kanan Bapa sebagai orang yang terdekat. Itu ada ayat yang setara dengan itu di Quran. Kepada Isa merupakan orang yang tertinggi dan di dunia maupun akhirat. Tetapi Yesus tetap Yesus. Jangan sama sekali, sungguh netralkan hati Anda, cintai kebenaran, belajar kitabnya orang Islam, kitabnya orang Kristen. Semoga Anda mendapatkan kebenaran di situ. Jangan terlalu fokus pada segala Pak Kristen, tadi Anda lupa ikrarkan dulu dalam bahasa Arab Yohanes 17:3, coba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Isa wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammad wa rasuluhu. Waduh, Masya Allah. Selesai. Itu ikrar loh itu, teman-teman. Ikrar loh itu. Iya, memang sah, tapi biarlah nanti beliau yang meminta, kan saya yang nyuruh. Beliau mestinya yang minta. Bukan, kalau saya yang nyuruh itu ya terserah audiens yang menilai ya. Itu sih intinya, teman-teman. Tuh, sah tuh di bawah tuh pada sah. Ya memang Itu- sah. Itu alam bawah, itu yang ngomong itu alam bawah. Enggak, itu yang ngomong itu alam bawah sadar dia, keinginan jiwa dia yang mau menyebutkan itu. Itu nggak bisa Di disalahkan. bawah perintahnya Bang Handi gak sah, kecuali dengan hatinya yang tulus. Ya kan saya yang meminta, tapi syahadatnya juga harus dibetulkan. Nabi Muhammad dulu, habis itu baru Yesua Masya. Kalau orang baru syahadat, jangan Yesua Masya dulu baru Nabi Muhammad. Kebalik juga gitu loh. Iya Bang, saya sekian membuat. Maksud saya begini Bang, sesungguhnya ya, kalau Anda mau hina saya Bang siapa? Bang yang tadi selalu apa itu tentang saya. Begini Bang, mari saya. Bentar Bang, sejak anak-anak saya itu selalu berdoa gaya Pentakosta. Ya Tuhan, celipkanlah mata hatiku, mata lahirku, agar aku dapat memandang keajaiban dan maksud daripada firman-Mu. Kemudian saya bacakan satu demi satu. Dari SMP itu Bang, saya bacakan firman itu satu demi satu untuk direnungkan. Saya tidak pandai, tapi saya orang yang bertahan pada huruf-huruf kitab, tidak lari ke Ibrani. Karena itulah yang saya anggap ajaran. Dan ternyata saya menetralkan hati, tidak berpihak kemana-mana. Saya mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan saya temukan sesungguhnya Taurat ditutup dengan Tuhan itu Esa, Yesus Injil ditutup dengan Tuhan itu Esa. Dan ternyata saya mencoba menengok
apa tentang agama samawi yang satu ini, si bungsu ini, ya si Islam, si bungsu ini yang kelihatan banyak beriaknya. Saya buka lembaran pertama Fatihah, saya baca lembaran kedua, saya kaget bang. Dalam terjemahan kitab di tahun-tahun itu saya buka begini bunyinya dalam bahasa Indonesia. Yang disebut orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan, kepada hari akhir, malaikat, nabi-nabi, dikurung di situ nabi-nabi itu dijelaskan tentang Ibrahim, Musa, Isa, kitab-kitab dikurung di situ, Taurat, Zabur, Injil. Di sini saya temukan luar biasa, tidak ada yang bertentangan dengan tauhidnya Tuhan itu esa di Taurat maupun di ajaran Yesus. Tuhan itu esa. Kemudian dalam pelaksanaannya orang Kristen mentuhankan Yesus dengan sedikit dalil gitu. Terus kemudian yang saya heran, mau dikemanakan pengakuan Yesus yang sebanyak-banyaknya bahwa aku diutus, aku tidak berdaya melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Seorang hamba tidak melebihi daripada tuannya yang mengutus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Itu mau dikemanakan bang? Cuma gara-gara Yohanes 1 itu firman menjadi manusia. Saya maksud berdoalah. Ya semoga kita mendapat petunjuk mencari kebenaran kitab-kitab bang. Itu saja saran saya. Saya tidak pandai, tapi saya mendalami itu mendalami apa yang saya dalami, kitab-kitab dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Gitu. Kalaupun menurut saya ada salah-salahnya, salah tafsir dan terjemahan, berapa persen salahnya? Gitu. Yang jelas Tuhan itu esa di Taurat dan Tuhan itu esa di Yesus. Selesai. Begitu bang, silakan. Bang Kristen ada pernah dengar Bang Joma nggak? Kenal atau tidak? Nah itulah bang, saya mempelajari Islam dalam konteks segala macam itu sudah sangat lama. Dan saya mengagumi kemampuan Suma dalam berucap kata. Tapi kalau saya menilik, saya tidak menjustik dia. Tapi kalau saya menilik dari akidah Islam, bahwa sesungguhnya Suma banyak keluarnya dari ajaran Islam karena tidak ada pencelaan, tidak ada dasar ukhuwah Islami itu sempurna dalam Islam. Dalam pelaksanaannya banyak tapi ini individu manusianya ya, saya tidak pernah menyalahkan Islam. Individu manusia yang mengaku beragama Islam yang tidak memahami dakwah ya ukhuwah Islami, karena dakwah ukhuwah Islami penuh dengan aturan. Salah satunya harus sampaikan dengan hikmat dan bantuan dengan baik-baik. Itu bang, tidak ada pencelaan, apalagi penghinaan. Itu sudah penistaan. Itu keluar dari ajaran Islam. Janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Walaupun bukan Allah, jangan kita cela. Karena apa? Karena mereka akan membalik. Jadi begitu sebenarnya Islam. Hati-hatilah abang. Kalau abang mengklaim sebagai orang Islam, belajar, kita sama-sama belajar tentang dakwah ukhuwah Islami. Demikian Bang, ya. Jangan menilai Islam dari oknumnya, tapi pelajari kitab sucinya. Siap, itu intinya. Kalau kira-kira Anda ingin dibimbing syahadat, siapa orang yang Anda percaya membimbing Anda? Kalau sekiranya nih, silakan Bang. Tentunya pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Tentunya kalbi yang mentahtakan Tuhan atau Allah itu pasti melalui mulutnya, kaulinya, filinya pasti akan baik-baik saja, dan itu bukan Suma. Gitu. Pasti itu bukan cuma. Saya akan mencari intelek. Yang saya maksud adalah orang-orang yang saya temui di Komal, seorang-orang yang udah umuran, yang bahasanya perlahan, yang mampu bersabar untuk menerjemahkan Quran dengan sebaik-baiknya. Begitu bang, orang yang menjaga hatinya, menjaga lisannya dalam konteks Islam yang benar. Itu adalah orang yang akan saya daulat untuk memandu saya menjadi seorang Muslim. Begitu bang. Tapi Anda udah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bang? Udah hafal apa belum?
Saya kira dari cara saya berbicara dan dari cara saya menyampaikan segala sesuatunya Anda sudah mesti tahu. Saya hanya menganggap bahwa ternyata mungkin saya salah. Kalau Islam atau Kristen atau Protestan itu adalah sesuatu ucapan yang dibuat oleh manusia yang kadangkala membuat kita tersudut karena kita memakai salah satunya umpamanya di KTP kita Kristen akhirnya kita tersudut ya gitu. Tapi apapun tentang saya Anda bisa menilai saya itu seperti apa. Di mana tempat saya sekarang. Begitu, Bang. Ya. Jadi silakan nanti kalau ingin memeluk Islam, dapat hidayah, jangan ada paksaan dari Anda sendiri. Ya carilah masjid di dekat rumah Anda yang Anda percaya, ustadz atau ulama yang ada di daerah Anda begitu. Ya kalau bisa divideokan, terus minta sertifikat mualaf supaya nanti nggak ada fitnah. Kalau perlu ya diumumkan di media sosial biar abang kemana-mana masuk masjid nggak dicurigai. Itu sih intinya bang. Oke. Saya tidak menemukan sampai saat detik ini saja. Kemarin saya masih dapat kelemahan dalam hukum akal tentang Islam, tapi sekarang tidak. Saya berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah menerjemahkan Islam dengan sangat baik itu. Adapun tentang urusan masuk Islam secara nyata dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disaksikan oleh orang-orang. Nah, itulah Bang. Saya kembali ke topik awal saya tadi di awal sekali. Saya sudah lama di Komal ini dari tadi. Saya masih menyiapkannya dengan baik karena saya masih ada di alam dunia. Segala sesuatu harus saya perhitungkan, Bang. Oke, dan itu menjadi rahasia saya sendiri kapan saya harus melangkah. Semoga atau bahasa familiar yang saya terima insya Allah kalau diizinkan saya masih sampai tahap itu, Bang. Sekian dan terima kasih. Banyak orang yang curiga Anda memang Al-KTP, beda nggak Anda dengan Al-KTP? Beda atau sama? Maksudnya bagaimana, Bang? Ada yang curiga di bawah Anda Al-KTP apa bukan? Kan ada juga yang Al-KTP namanya sama atau beda itu? Beda orang ya? Jadi beginilah Bang ya. Kalau saya sudah lama mempelajari Islam, saya sudah lama mempelajari Kristen, maka bahasa saya akan terpengaruh dan saya junjung tinggi bahwa saya belajar Islam terlalu dalam pandangan saya ya, belum sampai ke tingkat Anda, terlalu dalam. Saya berusaha, makanya bahasa saya selalu mencerminkan saya itu orang Islam. Saya itu orang Islam begitu. Ya, jadi patutlah mereka curiga, tapi menurut saya laknat dunia tidak dapat merubah siang menjadi malam dan saya tidak takut terhadap laknat seperti itu. Yang saya takut adalah laknat yang datang dari langit, Bang. Gitu. Itu mampu merubah siang menjadi malam, hitam menjadi putih. Jadi apapun, tapi karena saya ada di alam dunia, saya harus memperhitungkan langkah saya ke depan supaya baik. Demikian, Bang. Terus nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan, Bang? Maka nikmat Tuhan manakah yang mampu engkau dustakan? Alhamdulillah, bahasa familiar, puji Tuhan. Ya Allah, telah kau bukakan sedikit hikmat buatku untuk memahami segala firman-Mu dalam kebenaran. Hamba-Mu berbahagia ya Allah, karena hamba mampu melihat kebenaran yang kadangkala tidak diterima. Demikian Bang, makasih. Ya, Anda sudah mendekati Islam, Anda sudah hampir mendekati Muslim, tapi di sini nggak ada paksaan. Itu aja sih Bang. Silakan, mudah-mudahan Anda dapat hidayah yang sempurna supaya Anda bisa ikrar. Bukan kami yang minta, tapi Anda yang minta. Silakan. Yang lain Makanya, makasih. Iya Bang, makasih. Yang saya bilang tadi, saya kembali ke kebenaran. Saya kagum. Anda betul-betul membenarkan segala ajaran tauhid, ajaran Yesus. Begitu, walaupun di Injil sendiri sudah banyak ayat yang bertabrakan, sangat banyak. Saya mencatat semuanya, tidak semuanya, tapi banyak ayat yang saya catat bertabrakan dan tidak diterima secara logika. Begitu Bang. Dan di sini ilmu itu penting, menetralkan hati itu penting. Sebelum menjalani sesuatu, netralkan hati supaya kita tidak pro cenderung ke sebelah dan cenderung ke kanan atau ke kiri. Kita melihat kebenaran dari firman itu dengan sebenar-benarnya, maka dalam pandangan saya pasti Tuhan akan melabuhkan hati kita, di mana kita harus menambatkan hati kita dalam agama tertentu
Begitu bang. Silakan Anda dilanjut. Anda ini udah benar-benar ingin memeluk Islam atau masih ada pertimbangan? Kalau ada pertimbangan, kira-kira pertimbangan apa itu bang? Silakan. Oke. Keluarga bang. Kita bicara tentang ke dalam ya bang. Bicara ke dalam mungkin Anda tahu siapa saya, di mana saya, di Islam atau di Kristen. Tapi syariatnya belum. Syariatnya yang harus Anda pasang, yang harus diisyaratkan Islam, mengucapkan 2 kalimat sadar dalam dengan beberapa saksi itu belum. Nah, begitu bang. Itu masih saya perhitungkan langkah-langkahnya. Maksudnya pertimbangan keluarga, misalnya istri, anak, apa keluarga utamanya begitu? Sudah di awal tadi saya umpamakan seperti ini bang. Saya umpamakan mungkin tanpa ada maksud melecehkan, tapi saya cuma temukan perumpamaan seperti ini. Anda ingin menikah lagi, Anda tidak diizinkan oleh istri pertama atau belum diizinkan. Apakah Anda bisa langsung menikah? Itu problem yang saya temukan, saya dengan dunia saya, lingkungan saya, keluarga saya. Saya harus mencari tempat yang aman. Saya tidak pernah takut apa. Aman yang saya maksud supaya kurang fitnahnya gitu, kurang dianggap asing dan kurang dianggap pengkhianat. Begitu bang. Oh, itu teman-temannya. Jadi yang dia pikirkan itu setelah syahadat nanti saya dikucilkan oleh lingkungan saya, oleh keluarga saya. Itu kan bang? Sebagian kecilnya ada sih, sebagian besarnya juga ada oleh lingkungan. Kan kaget mereka kan, gitu. Gitu. Sedangkan saat ini saya sudah dituduh. Nah, mau kawin lagi kan kamu? Mau kawin lagi kan? Nah, gitu. Belum apa-apa saya sudah di justice gitu. Nah, mau menikah lagi kan kamu? Gitu. Kamu mau ikutnya, kan kita di Sulawesi ini terkenal dengan istilah opamu dan opa ye. Kakekmu dan kakek ye. Nah, kamu mau ikut kakek ye, kakekmu. Artinya kakek Muhammad ya, supaya kamu bisa menikah banyak ya, menikah lebih dari satu ya, begitu. Itu jastik yang membuat saya harus lebih hati-hati mengurangi fitnah bang. Sekian, Abang bang. harus punya jawaban. Di ajaran Islam itu tidak wajib menikah melebihi dari satu. Jangan Tapi abu-abu Bang. dengerin dulu lagi ya. Tapi di dalam Al-Quran itu cukup satu saja. Kalau kamu tidak bisa adil, syaratnya sangat ketat bang. Jadi banyak orang menyalahgunakan Al-Quran bahwa kalau kamu memeluk Islam wajib punya istri 4. Kan itu pengertian mereka. Padahal di sana enggak. Kalau kamu tidak mampu adil, cukup satu saja. Jangan dipotong di sana. Begitu bang. Jadi memeluk Islam itu bukan tujuannya untuk kami lebih dari satu. Jadi persepsi mereka di luar sana memang karena ketidaktahuannya. Ya anda harus belajar dong. Bantah mereka bahwa di Islam itu, hanya di ajaran Islam itu ya sangat ketat. Cukup satu saja, di luar itu nggak ada. Anda tahu para nabi sebelumnya itu yang nempel di kitab Anda itu istrinya ada berapa? Tidak perlu dibahas bang, saya sudah tahu semuanya. Cuman itulah, tinggallah saya dengan sedikit waktu untuk lebih maju ke depan bang. Jadi kalau ada mengatakan Anda mau menikah lagi ya, memeluk Islam, Anda mau jadi 4 ya, nah, itu kan karena ketidaktahuannya. Begitu. Ya, saya orang yang malas berdebat dengan mereka yang tidak mampu menjunjung tinggi kebenaran bang. Jadi kata Amsal bahwa memulai perdebatan seperti membuka jalan air. Kita lihat ya, air kalau dibuka jalannya ngalir terus. Ditambahkan di situ bahwa orang yang bijak adalah orang yang menghindar sebelum pertengkaran dimulai. Menasihati orang bijak akan bertambah-tambah bijaknya. Menasihati orang bebal bagaikan asap bagi mata dan cuka bagi gigi. Ternyata di sini ditandaskan bahwa dunia harus diperhitungkan. Jadi saya memilih untuk mengamankan diri dengan cara saya, bang. Bang, menurut saya abang, Bang, menurut abang dosa ditanggung masing-masing atau ada yang menebus dosa kita? Begini bang, itu yang saya bilang cacat logika pertanyaan seperti itu. Karena kepada kita yang manusia yang berdosa ini saja kita tahu membedakan A dan B. Kesalahan si A kenapa harus ditimpakan kepada B? Kesalahan bapak kenapa harus ditimpakan kepada anak? Nah,
Kalau konsep penebusan dosa nonsens, itu tidak masuk akal. Kalau dosa seseorang harus tebus oleh seseorang, apalagi yang tebusnya Tuhan. Nah, terus kemudian kalau yang ditebus Tuhan, yang menebus Tuhan, kenapa harus ada kata penghakiman? Dihakimi lagi. Kalau ada penghakiman di situ ada contoh, nyala engkau keturunan ular beludak gitu. Keturunan pada orang-orang yang aku sudah berbuat atas namanya gitu. Jadi itu cacat logika, Bang. Saya tidak suka berpanjang-panjang di situ. Yang cacat logika kita tinggalkan, Bang. Begitu. Jadi menurut abang kalau punya kita kesalahan cukup minta ampun kepada Sang Pencipta, nggak perlu pakai media apalagi ada penembusan, begitu? Iyalah. Kalau kita berdosa, mungkin dalam konteks dalam pandangan saya yang fakir ilmu ini, kalau saya berdosa kepada Allah, maka saya akan bermohonkan ampun kepada Allah. Kalau saya berdosa kepada sesama manusia, saya minta maafnya dulu, kemudian saya baru minta maaf kepada Sang Maha Pengampun. Begitu, Bang. Enggak, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu artinya segala dosa-dosa yang dulu itu hilang, jadi 0. Tapi semua amal kebaikan Anda yang dulu terbawa. Jadi sebenarnya kami itu muslim dari lahir, cemburu kalau ada mualaf. Anda itu seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa. Dengan adanya 2 kalimat syahadat itu, tapi murni dari dalam hati, nggak ada paksaan gitu, Bang. Berarti enak ya, Bang. Nah, ini akal saya mengatakan enak ya. Biarkan aja si orang kafir tetap sampai nanti di ujung akhir hayatnya dia akan berusaha untuk mampu mengucapkan kalimat syahadat, jadi masuk surga juga ya, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa pertanyaannya? Gini, kalau itu yang Anda isyaratkan, saya tidak membantah, tapi enak loh, Bang. Enak berarti nunggu aja, semoga jangan mati celaka. Semoga saya sampai tua, di saat saya sudah tua, sebelum saya tidak bisa berucap, maka saya syahadat saja supaya saya masuk surga. Kalau dalam konteks Islam, siapa yang bersyahadat hapus dosanya. Begitu, Bang, enak sekali loh, Bang. Itu orang yang berbicara sombong namanya, Bang. Artinya dia akan tahu apa yang dia lakukan di kemudian hari. Padahal sebenarnya Allah lah yang maha tahu isi hati kita. Itu namanya statement sombong. Bahwa ya biarlah nanti di ujung hayat saya, nanti saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa iya bisa seperti itu di program? Ya nggak bisa tuh, Bang. Sepanjang orang Makasih. nggak bisa itu, Bang, di program kayak gitu. Enak aja kalau begitu. Nantilah di ujung sakratul maut datang saya baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan begitu, Bang. Kami aja umat Islam ini kenapa selalu kalau sholat tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang kau murkai. Kenapa? Supaya di akhir hidup kita ini itu yang berbicara, yang sering kita lakukan dalam sholat. Bukan mau di program, Bang. Enak aja mau program kayak gitu. Mana bisa lagi Anda bisa sehat mengucapkan itu saat-saat Anda dijemput malaikat maut. Mencabut nyawa Anda, nggak ada lagi program kayak gitu. Nggak bisa. Terima kasih, itu Abang. sombong namanya, Bang. Siap, Abang membuka ruang, makanya saya cuma asal merocos. Makasih, Bang. Oke, tidak demikian. Jadi intinya Abang masih sehat. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau udah sakit malah bisa terprogram kayak gitu. Enak aja. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tawa itu, Bang. Iya. Ya, Terima kasih, Bang. Saya cuma bercanda, Bang. Ya, Bang, silakan Pak Thomas. gini Bang ya, itu betul kayak Bang Andi bilang, itu ucapan yang sombong. Dalam Islam itu Bang kan ada Allahumma jal akhira kalamina indantia ya ia jalina minat dunia qaulan la ilaha illallah, kan gitu Bang. Jadi di situ Bang, semasi kita hidup di dunia itu untuk menuju akhirat, ya kan kita di situ harus dapat mengucapkan la ilaha illallah gitu Bang. Kita meminta dan selalu meminta dan selalu meminta. Bukan program, bukan kayak laptop ataupun komputer Bang yang bisa tinggal di enter gitu. Itu nggak bisa Bang Kristen. Makanya betul kayak Bang Handi bilang tadi, kami selalu meminta tunjukilah kami jalan yang lurus. Habis itu kami habis sholat pun meminta juga Allahumma jangan akhirat Allahumma inna as'aluka salamatan fiddin. Selamatkanlah agama saya ini, agama Islam kan gitu. Saya dalam agama Islam gitu. Allahumma inna as'aluka salamatan fiddin
wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Semua kita minta, Bang. Dalam Al-Qur'an itu kan, ataupun ajaran Islam, itulah yang membedakan Tuhan dengan hambanya. Apa sih seorang hamba itu? Kita ini hamba Tuhan, Bang. Ya, itu Bang, makanya dalam Islam itu selalu diajarkan untuk meminta terus dan jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, Bang. Karena rahmat Allah ini sangat-sangatlah luas gitu, Bang, ya. Makanya ketika kita tidak meminta, ketika kita tidak berdoa, itu adalah ajaran yang sombong, Bang. Kalau kayak mana ketaatan dulu yang namanya iblis itu, Bang, sangat taat dia, tapi dengan sebuah kesombongan hingga dia menjadi apa, Bang. Nah, itu aja, Bang, mungkin tambahan dari saya ataupun penegasan gitu, Bang. Ya, silakan, Bang, dilanjut, Bang Andi. Oke Bang, saya ini orangnya baperan ya. Jadi saya pernah baca kalimat, diajarkan oleh abah saya, dibilang begini, sesungguhnya perbuatanku berbatas dan berujung, tetapi ampunanmu ya Tuhan tiada batas dan tiada berujung. Jadi kalau saya baca tipping di bawah, mati nggak ada yang tahu. Kalau tiba-tiba ditabrak mobil, oke. Dan kepada saya dibekali dengan satu keyakinan. Saya sudah meminta, ya Tuhanku, matikan aku ketika aku dalam keadaan keridahmu. Dan saya yakin dengan permintaan saya kepada Sang Maha Pengabul Doa, Sang Maha yang mengasihani hamba-hambanya. Dan saya selalu berdoa, ya Tuhanku, matikan aku dalam keadaan aku ridah kepadamu. Itu bahasa indah yang saya yakini. Tapi saya tidak punya maksud untuk berlama-lama. Saya hanya ingin meminimalkan segala laknat dunia di sekeliling saya. Begitu abang-abangku. Terima kasih. Fokus Bang. Silakan Bang. Fokus. Saudaraku, luar biasa doronganmu. Kau juga seorang intelek. Semoga Anda tetap sehat-sehat, baik-baik saja. Saya senang dengan cara Anda. Nanti saya follow, bisa kita dialog lagi dalam DM ya. Begitu abangku. Tapi itulah saya, jangan curiga. Saya malahan mempunyai ayah seorang Kristen asli, orang Minahasa. Ibu saya perenakan Belanda Katolik, ayah saya Protestan. Tapi karena gereja-gereja itu jauh, saya harus masuk gereja yang paling dekat di rumah saya, Pantekosta. Oke, ode ngana orang Minahasa dang. Iya, Ungke Minahasa mau ketemuan supaya bagus Anda bisa bersaksi kepada saya tentang komal-komal ini, bahwa saya tidak mengingkari fakta. Saya malah kalau saya sebutkan nama mungkin Anda kaget karena saya seorang dengan nama sangat Kristen loh, gitu. Oke, saya bisa sebutkan inisial saya di belakang. Nah, apa nama? Tanpa ada dusta, saya bermarga Sulawesi Utara, marga Kandau, marga yang sangat banyak di Sulawesi Utara, Bang ya. Kandau dong. Iya, itu asli Minahasa, Bang ya. Di Sama, Minahasa Bang, aslinya. Marga Mando Bang. Kita bisa ketemuan, jangan cuman itu Bang. Saya yakin Anda adalah seorang Kristen yang betul-betul baik. Kita bisa ketemuan dan kita berdua bisa beradu akal sehat Bang ya. Tapi tetap saling mengasihi, karena menurut saya salah satu hukum-hukum ucapan Injil yang tidak mampu saya hilangkan sampai sekarang itu, dan saya menganggap bahwa itu adalah salah satu dari ucapan tertinggi, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, gitu. Oke Bang, silakan di DM saya kalau mau saling follow. Saya di Minahasa, saya besar di Maluku Utara. Dia mayoritasnya dulu Muslim. Sekarang saya kembali ke kampung halaman orang tua saya, Minahasa. Yang di sini kita, kalau Sulawesi Utara itu kita toleran sekali ya. Toleran antara yang Muslim, yang Kristen, kita toleran sekali Bang. Begitu Bang, bisa kita ketemuan kalau Anda suka, supaya Anda bisa buktikan siapa saya. Jangan cuma curiga dari jauh-jauh Bang, silakan.
Nah ini bang 3 juta nih tadi yang bilang ungke. Iyo. Kita ini kuat utuh tole gitu. Gitu. Abangku. Siapa anak penama? Kita penama asli apa layak ya? Saya tanya ke forum bisa disebutkan ya? Siapanya nama saya DPD nama depan Jo, misalnya Boleh, Paulus kah Bang. siapa? Boleh. Nah, oke. Pak Petrus kah? Oke. Cukup ya saya Eja ya nama saya demi Tuhan ini nama asli saya RICHRD. Oke. Oke. Richard. Oke. Yes. Kata papa saya itu dulu saya kurang paham ya. Tadi si itu kaya, itu hati. Katanya orang kaya hati saya. Ya kenyataannya begitu. Saya orang yang sabar gitu. Sabar, tidak suka memusuhi. Saya suka bersahabat. Tapi pasti Anda tahu kalau Anda tahu tentang orang Minahasa ya. Kita kadang-kala cap mau gitu. Jadi ngana nama itu Richard Raja berarti ya. Nah, nanti kalau iya. ngana so masuk Islam nganamin jadi Malik ya. Jangan lupa tuh nama Islam jadi Malik siapa gitu. Kenapa mesti nama yang itu? Cari nama yang keren lah gitu. Umpamanya siapa ya? Kita mau tes di kapan sadat bang? Udah sadat Lah bang. Malik itu raja. Kalau dalam bahasa Ibrani Iya. Melek. Tapi kurang keren loh itu bang. Cari yang keren-keren siapa ya nama keren di Islam itu ya? Atau kita Ada tuh di ambil bawah. lah. Nggak tahu ya. Di bawah tuh Malik Keode kan. itu betul itu. Tahu tuh KOD itu orang Sangir bilang tahu tuh. Nah, iya. Betul itu. Nama nanti saya pilih yang paling keren umpamanya Aril atau siapa gitu. Gitu. Silakan. Kalau Aril bahasa Ibrani itu, bahasa Yahudi. Kalau Aril itu artinya singa Tuhan. Oh ya. Oke. Udah bener Yang penting Muhammad saya Malik cari ya. Malik bin Muhammad. Nah, bagus tuh. Kamu nama Jibril aja bang. Iya, Jibril. Ya. Jibril. Aduh. Nanti kalau umpamanya ya, ini cerita guyon sedikit ya. Kalau saya kasih nama-nama yang terlalu berbau Islam, nanti kalau saya ke mayoritas Kristen nanti umpamanya saya bujang, udah dapat cewek itu karena nama saya gitu. Saya contoh ya teman saya namanya Israel. Aku cewek di Pulau Jawa banyak. Begini, Waduh, Bang. Manado kan cuma Begini, Bang. kecil. Ini Banyak bang. udah di keluar sini, dari Jawa. udah keluar dari dogma ya, dari ajaran agama. Nah, teman saya orang Minahasa aslinya bernama Israel. Oh, ganteng sekali. Anda tahu kan orang Minahasa putih kayak Korea, putih kayak Korea. Iya, tadi. Tapi- Kalau penama nanti jadi Malik Yomidin katanya di bawah tuh. Iya, silakan di follow. Saya suka berteman dan silakan saya akan melayani segala DM Anda dengan sebaik-baiknya gitu. Bang Malik. Oke, Bang. Bang Ya, Kisan, siap. namanya Malikinlah saja, namanya bagus. Aduh, nanti saya nggak dapat ini. Kalau saya mungkin kalau istri saya nggak setuju kan pasti kita pisah nih. Kalau saya ganti Malik. Nah, kalau saya ganti Malik, saya di Sulawesi Utara nih teman-teman sekeliling saya ini banyak Kristen. Bagaimana saya bisa dapat istri baru tuh bang? Susah tuh. 2025 ganti istri bang. Tagline-nya. Iya, makasih saudaraku. Iya, lebih baik kita santai bang. Saya jujur, Anda tajam luar biasa, cuman suara Anda kecil loh. Gitu. Kadang-kala saya harus dekatkan HP di telinga ini. Maklum Gitu. bang, minoritas bang. Minoritas jadi suaranya jadi minoritas juga ya saudaraku. Itu sudah bang. Itu. Nah, oke, saya suka dengar ketawamu. Karena kalau saya dengar dari suara mungkin saya lebih senior jauh ya. Saya suka gitu kalau Bang, kita senior. ketemuan. Abang senior jauh. Gitu. Ya, makanya berbahagialah kamu dek karena kamu punya kemampuan agama yang baik ya. Saya sedikit tapi saya tahan dengan benar gitu. Kalau kita berbeda di sini jangan menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus dibesarkan. Karena saya pernah baca buku yang berjudul Teologia Inklusif
ya. Di situ dibawakan bahwa agama itu kalau dibawa ke terali sepeda bang, semakin Anda menjadikan agama sebagai satu perbedaan dan harus gontok-gontokan, harus bantah-bantahan, maka kita akan disebut orang pinggiran. Perhatikan as sepeda itu bang, semakin jauh dia dari as, maka dia tidak akan pernah ketemu. Di situ ada perpecahan, pertengkaran. Tetapi sesungguhnya dalam buku itu berpesan, kalau kita mendalami agama kita masing-masing, apapun agamamu, kalau kita mendalami maka kita akan bersatu di as. Di as sepeda itu kan menyatu. Di situ tidak ada perbantahan. Di situ tidak ada gontotan, tidak ada saling benci. Kita sempurna di situ sebagai hamba yang diturunkan dengan bermacam-macam perbedaan. Begitu bang, saudaraku. Itu pandangan saya tentang hidup beragama. Bukunya Teologi Inklusif sudah sangat lama itu bang. Gitu ya. Berarti Bang Kristen ini udah bulat ya untuk memeluk Islam, cuman masih ragu karena keluarga masih belum mengizinkan ya. Namanya nggak bulat kalau Iya, ada. saudara. Gimana sih lu pertanyaannya? Ya mandi di Manado itu, karena tahu Sario itu kita Om itu imam di situ, imam masjid di situ di Sario Tumpang. Oh, saya di pasar Nah. 40 lebih itu Kang. Nah, tanya Jo, keluarga Manangkalan itu kita keluarga semua situ, yang Islam di situ. Manangkalan Tapi ini sudah, mana Jo, bicara di Kristen. mana sudah lama sekali di Jakarta Kang. Siapa Kristen siapa nggak nama dang? Selebih. Sudah Jo, jangan Selebih orang Sami jangan tahu. bawa Pak kita. Richard, tapi namanya Richard. Oh Richard. Ya, kalau ngana so Selebes. bulat ngana sudah Jo, jangan bohong dalam hati ngana sudah Jo. Oh, Pemar, selebes. Ngana mesti kena hitung, ngana tahu. Bes ngana so tahu tuh orang Minasa, perempuan Minasa. Hah? Ngana so tahu tuh dong kabasaran, ngana barang macam-macam dong tumbuh pangana, dong kasih tinggal pangana. Bes. Jadi hati-hati, Bes, mesti ambil hati baik-baik. Orang di Minahasa ini dan orang di Minahasa sekarang tidak apa-apa. Siapa ngana bakut takut sekali ngana. Bagi Bes, ngana bayangkan tuh perempuan Minasa tidak sama dengan wanita-wanita lain yang lemah lembut. Nah, di sini kan terkenal walaupun sudah diikat dengan hukum perkawinan, ngana macam-macam dia pergi, ngana tiko, ngana dusu, dia mau bilang begini di koran saya mau bilang. Apa ngana kalau takut dia sama kriminal, perempuan? Laki-laki macam apa ngana takut sama perempuan? Bes. Ngana dengar terima itu masih umur 21 tahun, kita sudah 40 nih Bes. Susah mau dapat Bes. Siapa ada banyak bro di luar sana. Ya udahlah kalau masih mikirin itu ya. Iya, semoga kan bisa sama-sama ya Bang ya. Semoga bisa sama-sama gitu dunia akhirat. Bang Kristen, Piki Siap, abangku. Piki jodeng Hah? dia. Piki Jangan jodeng nyanyi, nggak boleh kena, nggak boleh nyanyi. Siap. Bang Takia, saya follow Anda ya. Nanti saya cari ya. MR Tak. Oke, Takia. Oke, Anda silakan nanti kita dem-deman ya. Saya follow Anda. Gitu ya. Kita saling ini gitu. Cat tanya juga Iya. dia nama dang, siapa nama asli dia? Iya Jo, dia tapi sepertinya dia bukan orang Jawa nih, di gaya bicara nih orang pengemosi ini. kita penama dari NTT Bang. Sumupen deh. Ya, Oh iya NTT. makan anjing NTT babi dah- Bang kita. Iya, kota mayoritas Kristen ya. Iya, NTT itu dominan. Tapi jangan Iya, salah. NTT itu orang-orang NTT itu memang mayoritas Kristen, tapi di sana toleran, nggak pernah ada terjadi apa-apa di sana. Paling toleran di sana, benar serius. Benar Aku Bang pernah Andi. tinggal di sana. Oh, sudah jelas ini. Orang NTT punya gaya bicara yang menggebu-gebu. Betul sudah kawan. Yang jelas NTT yang tadampar di Maluku Utara ini, dompe anak peranakan dengan orang-orang Maluku Utara, dompe anak gagah-gagah, dompe hidung tinggi-tinggi, dompe rambut tak putar sedikit, kong gagah sekali. Kayak Sister Stallone itu Kang. Jadi ngana kawan, ngana kalau pergi di Minahasa, kan orang Minahasa ini kan ngana tahu cinclong. Kalau ngana dapat istri orang Minahasa, pasti ngana pi anak gagah kawan. So hidung tinggi, putih, baru rambut balingkar sedikit. Kayak dengan apa tuh? Dengan tompe opa ye dang. Ya, opa Yesus dang, begitu Bang. Itu cuma surga dunia itu bang. Bang Kristen juga harus main ke Jawa Bang.
Di sini juga bening-bening. Ah, Tapi harus tuntut apa? Jalan yang syariat. Jalan yang benar. Bang, kalau bicara wanita cantik, ya gimana ya? Saya lebih dominan 8 dari 10 perempuan Minahasa itu sudah ada nilai plusnya. Pertama dari kulitnya aja loh, Bang. Gitu kan? Gitu. Ah, sudah juga perempuan Manado Pak Ugel, sudah juga. Itu benar itu. Itu benar itu. Itu benar, keras dia. Cantik itu kan relatif, Bang. Buat apa cantik casingnya tapi hatinya nggak cantik, kan begitu, Bang? Betul, betul sekali. Iyo, jadi Bang 3 juta ini tak usah tanya tuh nama. Saya cuma tanya suku saja. Begitu juga Mr. Takia tadi NTT nasib terkatung-katung dulu ya. Sekarang sudah oke. Iya, Bang 3 juta nih sukunya suku apa ya? Ya ada keturunan Yudai semuanya dia, Bang, Yahudinya. Oh, begitu. Iya. Tapi beliau rocker ini temannya Ahmad Dhani. Nggak percaya dia, Bil. Iya. Ahmad Dhani sekarang sama CPU itu somasi pula lagi Agnes Mo. Lagi kan udah kalah dia di pengadilan. Gimana ini, Bil? Lurus lu itu urusan lu itu, hak cipta, nggak bener juga tuh. Oke, Bang, saya bahas topik saya sebentar ya, Bang, untuk Mr. Takia ini. Saya di akun saya itu saya mencoba untuk merangkai kata, cuma sedikit tanggapan loh. Gitu. Saya tulis di salah satu postingan saya begini loh, Bang. Andai kata dengan menghina diriku, dengan menghina agamaku, dengan menghina Tuhanku, engkau merasa bahagia, maka lakukanlah, karena aku tetap akan memaafkanmu. Itu kalau Anda lihat akun saya. Itu saya ada DP lanjutan. Karena sekarang bumi sedang berguncang karena cap tikus, begitu. Sudah, Jo. Jangan didengarin itu. Ini 3 juta ini sobaku sedu dia, Dang. Iya, Bang Slebes. Dia baku sedu ini memang jadi begitu. Padahal karena apa saya bawakan itu, karena saya kan memahami dan prinsip kasih yang ada di Kristen, yang mengasihi tanpa pandang bulu. Karena di situ Yesus bilang, kalau engkau mengasihi saudaramu saja, maka apa lebihmu daripada si jahat? Karena si jahat juga akan melakukan hal yang sama, dan itu merupakan hal indah yang saya selalu ingat, Bang. Jadi saya tidak yakin kalau seorang Kristen itu baik kalau dia belum menerapkan hukum kasih dengan sempurna. Ya, khusus kepada Mr. Takia tadi ya. Mari kita bukan berbuat baik kepada orang jahat, Bang. Bukan berbuat baik pada si jahat. Jikalau engkau berbuat baik pada saudara yang kau kenal, apakah jasamu? Enggak, yang penting ini, Takia, lo itu harus belajar kayak Kristen, bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Kau itu belum bisa bedain di sana, Bang. Nah, kalau Bang Hani ini kan saya tahu masih syariat, belum sampai makrifat. Jadi ya wajar lah apa ngomong gitu. Jangan ke makrifat dulu, ke basic dulu lah. Kalau yang masih Orang yang syariat itu kan biasanya jangan Anda cuman profesinya sebagai montir, Anda pakaian dokter untuk suntik orang, salah itu. Basic aja dulu. Saya dokter yang biasa eksekusi orang, tapi pakainya Gojek, Bang. Gitu, Bang. Bang Andi, kalau Islam tuh kalau mau makan, minum itu ada doa, ada izin doanya nggak? Ada dong, ada. Bagaimana tuh? Allahumma barik lana. Paham dia itu. Mantep. Bro, kalau di Kristen ada nggak itu doa buat makan? Gimana cara doa Kristen untuk kalau makan? Ada, Bang. Bagaimana? Bang, kalau saya kalau bikin contoh. Ntar dulu Bang Kristen, biar dulu dia jawab. Saki aja apa doanya? Misalnya nih. Bapak kami aja. Enggak, misalnya lagi makan babi nih. Ya Tuhan Yesus berkatilah babi ini, begitu. Ucapan syukur Tuhan, terima kasih atas berkatmu hari ini. Sekarang kami mau memakan saudara babi. Berkati saudara babi ini semoga menjadi kekuatan bagi kami. Sudah, Bang.
Saya sambung lagi Bang Seledos. Tidak demikian, tidak sependek itu. Maka kita akan berdoa. Kami juga tidak lupa berdoa ya Bapak kepada pemerintah kami, presiden kami Pak Bu, Babi kemudian kepada itu gubernur halal. kami. Babi kok dibilang-bilang, babi itu haram. Nah, Babi itu haram, Bang. Haram. Benar. Haram babi itu. Haram. Jangan dibilang-bilang babi itu haram. Jadi gimana ya, ya Tuhan gini, ya Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini di hadapan kami yang sedang tersaji, berkatilah tangan-tangan menyediakannya, gitu ya. Ya terserah abang lah, abang bisa karang-karang sendiri. Sesudah. Enggak, maksudnya pas lagi makan babi gitu di depan Babi di ini. depan meja lagi berdoa kepada Tuhan, ada babi gitu bisa. Gini doanya Pak. Doanya itu begini, berkatilah babi ini ya Tuhan supaya semakin banyak orang yang mengharamkan. Ah kalau gitu salah, Bang. Itu nggak benar itu. Iya. Oh ya ada Ini yang Kristen pokoknya ada yang tanya saya. jangan salah, Kristen Saya ini EKP sedang Polres. sedang ngasih apa sama Muslim ini? Harapan-harapan apa itu ya? Harapan tidak pasti. Buktinya pakai salib dan Kristen. kenapa Jangan Bang? terkecoh, brother. Lagi Kenapa, belajar, kenapa? brother. Lagi belajar dia. Iya, kalau memang sudah tinggal Kristen jangan pakai salib. Itu simbol iman Kristen loh itu salib. Iya, Bang. Orang dia masih Kristen kok itu. Kristen. Nah, saya Komandi, bukannya salib, Komandi, bukannya salib itu lambang kutuk, Komandi. Iyalah. Dia Ayatnya cepat di mana tuh? Ya, sekalian cepat murtad, ngapain? Ende Manggarai. Salib itu di Bible jelas tempat orang terkutuk. Iya memang itu benar itu Bible itu. Ya benar. Iya. Siapa yang dikutuk di tiang salib menurut Bang Jarok? Itu kan yang terkutuk sebenarnya itu Henry Selebes. Loh kok saya yang dikutuk? Iya. Dosa manusia yang terkutuk di salib. Itu kan ada substitusi, pertukaran di situ Henry. Oh, jadi saya yang dikutuk, kamu yang bebas. Ya, benar itu. Oh. Sudah nggak salah. Padahal saya nggak pernah disalib loh. Loh, substitusi Yesus yang disalib itu. Oh, Yesus yang disalib. Ngomong dong dari tadi kalau Yesus yang disalib bukan gua. Kenapa sih ini balik-balik? Lambang salib itu lambang. Ini orang Yesus yang disalib, kenapa gue yang gantiin? Kadang-kadang lo juga ngomong gak nyambung. Agak lain. Kok saya yang mungkin disalib abang ya? kan. Mungkin Anda dinarasikan. Bang Jibril lah, Bang Jibril kasih tahu Bang Jibril. Bang Jibril ini malaikat atau bukan? Enggak, dia manusia kok. Gini, kalau seandainya kita ngobrol nih ya, seandainya 6 jam yang akan datang nyawamu diambil, kira-kira apa yang kamu mau sampaikan? Siapa nih? Paling kalau Atakia ini salibkan Bang dia. Kristen nggak? Bang Kristen pertanyaanku. Bang Kristen, kalau 6 jam ke depan kamu tahu seandainya ya, 6 jam ke depan kamu tahu dikasih tahu bahwa kau akan diambil nyawanya, pesan apa yang kau sampaikan? Saya akan memohon kepada Tuhan untuk jangan dulu diambil, begitulah Bang. Gitu. Bermohon ditunda. Ajal nggak bisa ditunda. Usul udah ketetapan. Orang itu hidup, lahir, mati itu udah ditentukan tanggalnya, Bang. Takdirnya gitu. Nah, makanya kalau sebelum terlambat, apa yang mau disampaikan? Kalau sudah ditentukan oke. Tapi katanya takdir bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Maka mohonlah kepada sang pemegang takdir untuk merubah nasibmu, takdirmu, bisa kan? Gitu aja. Coba Bang Billy tanya saya, Bang Billy pertanyaan yang sama. Coba Bang Mandi, kalau misalnya Allah 6 jam ke depan memberi informasi lewat malaikat, Bang Andi akan meninggal, dia cabut nyawanya, apa yang akan Bang Andi sampaikan? Saya nggak bisa berkata apa-apa kecuali sholat saya. Semua perintah Tuhan, sholat saya yang menjawabnya. Nggak ada lagi karang-karangan Bang Billy. Mantap, Itu. mantap. Enak kan jawabannya kalau Dan muslim. yang baik di dalam hati ya, itu harus segera sebenarnya. Kenapa? Kita nggak tahu berapa jam, berapa menit, kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi Itu kita ini umat Islam itu hidup ini sementara.
hidup selamanya di alam surga sana. Jadi kami ini ready 24 jam untuk dipanggil kepada Sang Pencipta. Persiapan kami matang. Kenapa? Karena kami melaksanakan seluruh perintahnya. Ya, Ditanya seperti nanti. apa surga sana tuh yang Diam dulu kau, saya lagi ngomong sama Bang Billy kan. Bukan saya tanya sama kau. Iya. Kau udah terlanjur tadi menyalip aku, nggak Seperti apa-apa. apa surga alam sana tuh? Diam dulu. Surga itu hal yang goib, tapi hanya diceritakan hanya sedikit pengetahuan Nah. tentang Islam. Saya lagi Kalau ngomong, hal yang Anda diam goib dulu. itu, Saya kan lagi ngomong. Kau ini Ada waktu bertanya, nggak nanti? kita jawab, kau pula yang ngomong. ada waktu nggak nanti saya mau tanya itu? Kalau surga itu goib, ngapain ada anu gitu loh? Ya kalau kau dibawa dulu lah, nanti habis saya ngomong baru kau naikkan. Saya itu orangnya begitu. Kau yang bertanya, terus kita menjawab, kau pula yang ngomong. Kan nggak enak didengar. Kau pula yang menyalip aku. Sabar Bang Handi. Masa gue deh gantiin Yesus disalib, enak aja gitu loh. Di dalam Al-Quran dikisahkan, hanya di Al-Quran itu ada kata surga, Eden, begitu. Tentang hal di sana itu tidak dijelaskan secara keseluruhan, karena itu hal yang goib. Tapi dijelaskan di dalam Al-Quran, itu di surga itu mengalir sungai-sungai. Dan kamu akan menikmati segala jari upayamu di muka bumi. Gitu ya. Jadi surga itu ada dengan iman, karena belum pernah ada orang melihat surga. Tapi orang bisa membuktikan surga itu, surga kecil di muka bumi ini. Apa itu? Rezeki. Iman itulah surga yang ada di bumi. Iman Islam itu adalah surga yang kita nikmati di muka bumi. Itulah bekal yang akan ke sana. Jadi kalau lu bertanya, dengarkan orang menjawab. Kalau surganya Kristen, tidak ada. Karena di perjanjian baru tidak ada kata surga. Yang ada uranon, yaitu langit. Jadi Anda nanti tergantung-gantung di langit. Kata surga itu adalah bahasa Sanskerta. Betul. Kalau bahasa Arabnya jannah, surga. Begitu Kalau ya. bahasa Ibraninya Gan Eden. Eden, bisa juga Hasamayim. Jamaim langit. Uranon itu. Ya, uranon. Gitu loh bro. Jadi kalau Pak Madi, ngomong, tapi ya. kan ada manusia-manusia suci yang pernah melihat surga dan neraka, Pak Madi. Luka kali, bolak-balik ke sana. Enggak, para nabi. Oh itu iya. Itu iya. Para nabi pernah melihat surga dan neraka, diberikan privilege oleh Tuhan. Itu Lihat surga bisa. dan neraka. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Itu sudah makrifat ilmu yang tinggi Bang Billy. Hanya orang-orang tertentu. Ya betul. Abraham juga dikasih privilege oleh Tuhan mengunjungi surga dan neraka. Musa juga demikian, melihat surga dan neraka dan menggambarkan apa aja yang ada di sana, digambarkan yang neraka yang paling serem ya. Jadi kenapa cerita-cerita itu ada untuk supaya kita takut untuk berbuat dosa. Karena setiap konsekuensi dari organ tubuh kita melakukan dosa itu hukumannya berat. Setiap organ tubuh kita kan ini alat untuk melakukan dosa itu, dan pahala juga waktu yang bersamaan. Ketika tangan kita memberikan sedekah, ya kita mendapatkan pahala. Tapi ketika tangan kita mencuri atau kita onani, nah mendapatkan dosa. Lanjut. Lagi dibawa lagi dia nih, saya jawab. Itu ada 72 bidadari. Ya kalau bidadari itu dijanjikan 72 kan asik. Ya enggak semua orang loh dapat itu di sana. Kenapa demikian? Ya karena orang yang mati syahid, orang yang mati memperjuangkan agama Islam ya, itu dijanjikan. Emang kenapa sih cemburu kalau kita dikasih 72 bidadari daripada kamu di Biblemu itu? Yang mendahului kamu sekarang nih, wanita pesundal yang mendahului kamu dan Ayatnya begitu, Adik. ada dong. Perempuan sundal. Perempuan sundal Waduh. Kok ada. bisa masuk? Oh. Saya kasih data ya, saya bacain ya. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus nih kepada mereka. Yesus yang ngomong nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal
akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi yang mendahului Anda itu masuk kerajaan Tuhan perempuan sendal sama pemungut cukai. Mungkin itulah makanya ya, kenapa perempuan sundal itu bisa masuk ke situ ya. Gue juga nggak tahu, bingung tuh. Apa dia kalau Nah, saya dibilang mau interaktif dulu sama netizen. Saya biasanya begitu. Teman-teman yang masih punya akal sehat, Anda pilih yang mana? A. Bidadari. B. Perempuan sendal. Silakan dijawab baik di sini maupun yang ada di YouTube. Anda memilih yang manakah? A. Bidadari. B. Perempuan sendal. Silakan dijawab. Kristen juga boleh jawab dong. Oke, Bang. Saya milih yang fresh, Bang. Ya pasti bidadari dong. Kok nggak ada yang pilih B ya? Perempuan sendal ya? Ini di bawah netizen juga nggak ada yang pilih B. Kok nggak ada yang pilih perempuan sendal? Hah? Lah, kok nggak ada yang milih perempuan sendal? Data loh itu. Becek Bang, becek. Ya udah terjawab ya bahwa semua orang masih normal akalnya memilih bidadari daripada perempuan sendal. Oke, jadi kalian semua luar biasa. Coba abang tanyakan ke Mr. Takia itu. Ya Mr. Takia harus konsisten sama Bible-nya dong. Nggak bisa. Siap. Kamu nanti di surga itu A. Bidadari, B. Perempuan sendal. Memuji Tuhan, Bang. Ini datamu tertulis di Matius 21:31. Matius 21:31 tuh, Bang, itu terkait dengan bukan perempuan sundal yang masuk surga, tetapi mungkin perempuan-perempuan sundal yang mungkin sudah bertobat. Ya, kau pakai mungkin pula lagi, nggak ada mungkinnya di situ. Coba dibuka dulu teksnya biar kita baca, Mandi. Saya baca Mandi. ya. Sundal, Dibuka semua datanya tidak biar akan masuk surga. kita dianggap Pencuri, edit. penjahat, pembunuh, cabu, yang bersulut tidak akan masuk surga. Itu jelas. Kau ini, aduh gimana sih kamu ini bro? Data lagi lu lawan. Bisa nggak sih nggak melawan juga, data? Bang. Orang-orang sundal, pemburi, penjahat, penipu, takia semua nggak masuk surga, Bang. Itu jelas. Bukan itu maksudnya. Aduh ya Allah, kamu ini kok kalau ada data kok dilawan gitu. Data abang kurang valid. Ini datanya di Bible loh, itu tulisan merah pula lagi. Nah, itu Soalnya sudah gini, tekstualnya Bang. begitu. Kasih tahu nih, Soalnya di bukain. Bible Coba saya itu- gedein host, saya buka data. Di Bible itu tidak ada bilang apa ini Takia, kamu mau pilih surga mana, yang ada perempuan sundal kah atau surga yang ada nggak ada. Nah, lu bacalah ini ah. Baca. Kata Yesus Banyak kepada berarti, Andi. Itu perempuan-perempuan jamak berarti banyak dong. banyak. Dapatnya kok sundal. Nah, saya mah sendal aja deh, jangan itu kan, nggak enak nanti kena tombak lagi. Udah, datanya ada ya. Oke. Bro, bisa nggak sih kalau diskusi bersahabat dengan data gitu? Bisa, Bang. Ya udah bersahabat lah. Kenapa nggak bersahabat? Itu tidak sesuai dengan konteksnya, Bang. Nah itu datanya tertulis gitu kok. Enggak, pemahaman begitu. Nanti kalau saya mirroring, Bang, orang-orang yang beragama Islam itu kenapa disuruh datangi neraka, Bang? Padahal Islam ini kan agama keselamatan. Nah, pasti jawabannya, oh itu bukan konteksnya begitu, kan sama juga. Mana ada Tuhan ciptakan surga? Itu bisa dijawab. Mendatangi itu bukan berarti masuk. Mendatangi kebakaran, kamu kan nggak ikut kebakar. Kalau mendatangi rumahnya Bang Hadi ya pasti masuk ke rumahnya Bang Hadi lah. Ya mendatangi rumah saya belum tentu masuk. Kalau memasuki baru, kan bahasanya Indonesianya. Gimana sih? Yang abang Jadi bahas nggak, jadi ini kamu ini nggak apple to apple. enggak, Gitu yang ya. abang data itu tuh Matius 21:31 itu tentang dua anak. Ya udah. Yang satu anak yang mau Yang kita bandingkan di sini antara bidadari dan perempuan sendal, bro. Itu topiknya. Kenapa lari ke neraka?
Soalnya di Alkitab nggak ada bidadari bang di sini. Di Nah, kenapa? 2131 itu tidak ada tentang bidadari, nggak ada tulisan tentang bidadari. Iya, makanya saya tanya kamu milih yang mana? Artinya memang kamu udah disiapkan di sana perempuan-perempuan sendal gitu. Ini, ketika abang bilang memilih perempuan sendal, nah di Alkitab ini nggak ada bang. Kamu mau pilih bidadari atau perempuan tidak ada. Tapi Ya udah, ini kan datanya jelas. Kata Yesus kepada mereka, nih, ini Yesus yang ngomong. Nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. benar bang, tapi Yesus tidak menawarkan kamu mau pilih bidadari atau perempuan sendal seperti yang Ya saya kasih pilihan kepada Anda, tinggal Anda Karena apa yang memilih. Bang ditawarkan itu pikiran manusia bang. Yang Ya kalau adalah begitu saya kekonyolan. ganti bidadari. Nanti kamu di surga, kamu memilih yang mana? A. Perempuan sendal. B. Perempuan biasa. Nggak ada bang, di surga tuh tidak kawin. Jangan sesat. Di surga itu Jawab kawin dulu. tidak kawin dan tidak dikawinkan. Surganya itu goib, Jangan ngapain ada sesat. hiduan. Lalu diam dulu kau. Itu kan Ya, di surga itu Jangan surga sesat. Di surga itu kamu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jangan sesat. saya kasih data lagi. Kalau Bang Hani melanggar Ini saya kasih data lagi. berarti Bang Saya Hani kasih lagi sesat. data. Saya kasih lagi data. Iya saya kasih data, jangan sesat. Ya, saya kasih lagi data, diam dulu. Kamu bilang tidak ada kawin di surga. Saya kasih data. Nggak ada, nggak ada. Iya, saya kasih data. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini ada perkawinan? Gimana ini? Seperti abang bilang kan makna alegoris. Hah? Itu kan kiasan. Kiasan. Apakah betul kawin? Karena Ya, terus karena apa? dari Wahyu itu bang, dari Matius itu abang lompat jauh. Matius Ya kamu tadi ngomong kan tidak ada kawin. Dengerin. Rasul Roma 20. Dengerin. Kamu tadi bilang tidak ada kawin, ternyata ada Nggak ada, ini. nggak ada. Nah ini Wahyu 19 nomor 7 Wahyu itu bagaimana? penglihatan tentang perkawinan anak domba, tapi bukan perkawinan seperti 70 bidadari bang. Terus perkawinan apa ya? Kalau begitu apa maksudnya perkawinan Kiasan. itu? Perkawinan anak domba itu yang dimaksudkan dengan perkawinan anak domba itu mempelai laki-laki itu Kristus. Nah, mempelai perempuan itu kita orang Kristen ini bang yang percaya kepada Yesus. Kamu mempelai. Semuanya. Jadi kamu mempelai juga? Loh, kiasannya mempelai. Oh ya, jadi mempelai kau ya? Kiasannya mempelai seperti Allah punya betis. Nah, itu kan alegoris. Enggak usah. Kamu mempelai atau bukan? Lalu mempelai. Ya udah, berarti kalau mempelai berarti kawin itu. Oh enggak lah. Lah, Di hanya surga mempelai itu loh yang kawin, gimana sih? Tidak ada kawin, tidak ada tegang selama 70 tahun, tidak ada. Sesat. Itu ada Makanya perkawinan. sedang, Pak. Jangan kamu sesat. Jangan kamu sesat. Tidak ada kawin. Bisa saya ini jangan lu lawan gua, lu lawan data lu. Loh, iya saya kasih data abang kan. Abang Ya yang udah. di Wahyu. Abang ambil data di Matius 2131. Saya juga kasih data di Matius 19. Jangan sesat, tidak dikawinkan. Abang langsung lompat seperti keledai liar, langsung ke Wahyu. Abang yang sesat. Tadi karena Anda mengatakan tidak ada perkawinan ya, saya kasih data. Memang tidak ada toh. perkawinan. Nah, itu ada datanya. Penglihatan Wahyu itu dengan maksud Yesus. Yesus kan bilang, jangan sesat. Di Saya surga nanya itu kepada orang tidak Anda, dikawinkan dengerin. dan tidak kawin. Lah, Wahyu Bang Andi ini, tawarkan data dua, satu dengerin. perempuan sendal, satu Wahyu sendal. ini, dengerin dulu. Ini kan Yohanes di Pulau Patmos, betul? Betul. Dia kan melihat, baru dia menulis. Dia melihat perkawinan anak domba, baru dia menulis. Nah, dia Pertanyaan melihat. saya, dengerin dulu lah. Wah, Yohanes di Pulau Patmos ini melihat apa kok bisa menulis ada perkawinan anak domba? Silakan. Penglihatan bang. Apa yang dia lihat? Nah, itu penglihatan. Apa yang Iya, penglihatan dituliskan, Bang? apa yang dia lihat? Penglihatan. Iya, apa yang dia lihat? Dia tetap mempelai. Tahu? Iya, iya mempelai, berarti ada yang kawin. Gimana sih lu? Tapi bukan berarti dia langsung kawin, nggak ada. Iya, dia lihat mempelai. Mempelai itu apa? Bang, mempelai itu kiasan, bukan yang seperti abang tangkap tadi bilang itu harus kawin. Kiasannya seperti apa? Kiasannya seperti Makanya apa? ketika abang bawa tentang Matius 21 ayat 39 itu, Iya, saya juga bawa kiasannya Matius mempelai. 21. Jangan sesat. Makna Sebab kiasan orang mempelai pasti itu tidak apa? akan Dengerin dulu. berkawinkan. Wis.
Orang, Makna kiasan mempelai itu apa? Silakan. saya kan sudah bilang makna kiasan mempelai itu kalau untuk anak domba itu Yesus sendiri, sedangkan mempelai perempuan itu kita ini yang orang Kristen, kan saya sudah jawab. Makna Bang Andi, kiasannya itu loh, mempelai ini kan kalau bahasanya mempelai ini berarti Apa? ada yang kawin. Kiasannya Mempelai apa? itu ibarat orang yang terkasihi. Mempelai pengantin laki-laki itu orang yang dikasih laki-laki, mempelai perempuan itu yang perempuan. Nah, kami ini sebagai mempelai yang perempuan, ibaratnya orang Kristen, gitu Bang. Kamu ibaratnya mempelai perempuan, Yesus mempelai laki gitu. Betul. Kawin dong. Ya enggak lah. Ya kan laki dan perempuan kok. Itu di Matius 22 ayat 9 jelas kok, dilarang kok. Ayat Matius 22 ayat 9 kan jangan sesat kamu. Tidak ada orang kawin dan kawin surga. Orang malah hidup seperti malaikat. Emang pernah malaikat tuh kawin Bang? Coba Abang tunjuk. Ini nggak Pernah ngomongin kawin? malaikat. Ya karena ini kan ada ayatnya. Ini kita Matius omongin 22 ayat Yesus. 9 itu mengatakan jangan Ini kita sesat. ini kita Jangan baca sesat. datanya Makanya perkawinan. kalau Abang Hei, data hei. itu, jangan- Ini kita baca datanya perkawinan anak domba dan di ada. Kristen nggak ada bidadari, jelas. Nggak ada bidadari. Ya memang nggak ada. Siapa bilang Nggak ada? ada bilang perkawinan sunat nggak ada. Tidak ada memang.